Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang mau mampir di channel YouTube aku, Eka Septiana. Dan ini adalah video ketiga. Ini akan menjadi puncak dari video-video sebelumnya. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Kalau video-video yang sudah aku buat itu bukan maksud untuk menggurui atau karena usaha aku udah sukses. Ya, doakan saja usahaku itu sukses dan bisa terus berkembang ya. Tapi memang di sini aku mengerti banget, teman-teman pasti juga sungkan nih mau tanya sama mereka yang udah sukses dan sebagainya terkait usaha konter. Tapi memang ada nih teman-teman yang tanya sama aku terkait gimana cara buka konter dan sebagainya. Makanya di sini pure maksud aku adalah untuk sharing-sharing aja, karena aku sendiri yang dulu juga pernah usaha konter itu sungkan tanya sama bos aku terkait gimana caranya buka konter, karena mungkin aku juga bisa merasakan ya, mungkin mereka sudah bersusah payah untuk mendapatkan bagaimana cara berwirausaha yang sukses, tapi aku tiba-tiba datang nanyain gimana cara membangun usaha yang baik kayak gitu. Jadi di sini pun aku juga pengen tidak tidak seenak itu gitu ya. Jadi memang aku juga pengen usaha itu dari nol, jadi aku cari sendiri gimana cara mengelola uh, usaha aku, gimana cari grosirannya dan sebagainya, sampai aku keliling Jogja untuk cari grosir yang tepat, yang murah dan yang cocok untuk aku. Nah kayak gitu. Nah, dan tidak semua orang ya mau sharing-sharing tentang usaha mereka, tentang kesuksesan mereka kayak gitu. Nah, di sini pun juga bukan maksud aku untuk sok-sokan atau gimana, tapi memang di sini benar-benar aku berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan gitu. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Kali ini nyambung sih sama yang aku bicarakan, karena ini yang akan menjadi faktor utama usaha kita bisa berjalan dengan lancar dan bisa berkembang. Oke, yaitu terkait mengelola modal dan keuntungan agar usaha kita bisa tetap berjalan dan bisa berkembang kayak gitu. Nah, yang pertama, kita ketahui tentang yang namanya modal dan keuntungan. Oke, modal itu kan adalah eh, bisa berupa macam-macam ya. Bisa berupa materi uang atau bisa juga berupa barang seperti itu. Nah, kita pun di sini juga harus memberikan nilai terkait modal. Jadi kita harus menghitung nilai dari semua modal kita itu ada berapa, dan kita harus memisahkan. Yang paling utama itu adalah memisahkan dengan uang pribadi kita. Oke, nih aku masih sering sebenarnya ya. Tapi ini aku sudah berusaha semaksimal mungkin buat nggak mencampurkan uang pribadi dengan uang modal. Maksudnya kayak gini teman-teman. Mungkin teman-teman juga mengalami ya, ketika aku udah nggak punya nih uang pribadi, tapi aku tidak pernah menghitung berapa keuntungan dari hasil penjualan aku, dan pada akhirnya setiap aku membutuhkan uang, aku ambil tuh uang dari modal itu dengan berpikir, ini kan keuntungan aku, nanti kan pasti aku dapat keuntungan dari hasil penjualan yang akan aku terima nanti. Pada akhirnya aku tidak bisa menjalankan bisnis aku yang sebelumnya. Maka dari itu, pelajaran yang bisa aku ambil dari situ adalah aku harus memisahkan yang namanya modal dan keuntungan dan juga uang pribadi aku kayak gitu. Nah, ini nanti akan nyambung di faktor kedua. Oke, ini juga menjadi faktor yang penting dalam usaha kita. Nah, kenapa? Karena ini adalah terkait administrasi. Ketika kita sudah punya administrasi yang baik, nanti kita bisa tahu tuh berapa keuntungan yang kita dapatkan, dan kita bisa mengelola tuh keuntungan kita itu bagaimana kayak gitu. Sebelumnya aku juga pernah nih mencatat semua
mulai dari yang manual sampai ke digital menggunakan aplikasi. Nah, kali ini aku paling nyaman itu menggunakan aplikasi yang namanya Buku Kas. Oke, aku menggunakan pencatatan Buku Kas. Nah, ini menurut aku efektif banget sih. Kalian bisa cari di Play Store. Ini aku nggak endorse atau apapun ya. Tapi memang aku suka menggunakan aplikasi ini. Nah, aplikasinya itu cukup membantu, simpel, dan tidak bikin pusing. Aku pernah sih menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi yang sebelumnya, itu menurut aku nggak selengkap Buku Kas, nggak semudah Buku Kas. Atau mungkin teman-teman ada yang punya aplikasi pencatatan yang lebih simpel, lebih mudah, lebih menurut kalian lebih enak, itu bisa komen di bawah. Oke. Nah, dari pencatatan itu, dari administrasi itu, aku jadi tahu nih berapa modal aku, berapa keuntungan aku, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ketiga itu setelah kita tahu nih keuntungan kita berapa, kita akan mengelola keuntungan kita. Jadi keuntungan itu harus dikelola juga, teman-teman. Selama ini aku mengelola keuntungan itu ya disesuaikan ya sama teman-teman ya. Kalau aku sendiri itu 70% untuk kebutuhan aku, tapi aku juga menyisihkan juga 30%-nya untuk tambahan modal kayak gitu. Tapi memang jadi biasanya kalau aku udah catat nih di Buku Kas, nah itu tuh aku tahu nih keuntungan aku berapa, kemudian aku sisihkan, kemudian aku simpan kayak gitu. Nah, nanti di akhir bulan biasanya aku bagi. Jadi untuk kebutuhan aku 70%. Nah, nanti baru nih itu menjadi dana pribadi. Ketika keuntungan itu sudah diambil buat kita, itu bisa untuk jadi dana pribadi. Atau mungkin kalau teman-teman sudah punya dana pribadi yang banyak ya, mungkin dari hasil kerja atau bagaimana, teman-teman bisa tuh gunakan semua keuntungannya untuk mengembangkan bisnis kalian. Gitu, itu jauh lebih baik. Tapi karena aku kan di sini karena guru ya, dan belum lama jadi guru, jadi memang aku sendiri masih menggunakan keuntungan itu untuk keuntungan pribadi aku juga gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga nih terkait yang keempat, itu terkait mengelola modal. Oke teman-teman, jadi modal itu kenapa kita harus tahu nilainya berapa, karena kita juga harus mengelolanya juga. Jadi misal nih kalau di counter nih ya, aku mengelolanya itu aku jadiin 3 macam: biaya operasional, biaya sarana prasarana, dan biaya darurat kayak gitu. Nah, di sini untuk biaya operasional, jadi biaya operasionalnya itu cukup paling besar, yaitu 60% dari semua modal utama aku. Nah, di dalam biaya operasional itu, di dalamnya ya termasuk ketika aku mau atau beli lagi kebutuhan, ya itu maksudnya kok kartu perdana dan sebagainya, itu aku masukkan ke dalam. Kalau aku mau beli lagi atau namanya kulakan lagi itu aku pokoknya itu semuanya masuk dalam biaya operasional, makanya paling besar 60%. Kemudian yang kedua itu 20% untuk sarana prasarana, untuk ya aku tabung untuk nanti suatu saat mungkin bisa beli atau tambahan beli etalase gitu. Kemudian yang 20% adalah untuk biaya darurat. Biaya darurat ini juga penting buat kita pengusaha, itu untuk mengantisipasi semisal kita mengalami kerugian, kita itu masih punya biaya darurat ini gitu. Jadi kita bisa gunakan seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku sharing ke teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka videonya dan kalau bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe teman-teman, biar aku semangat untuk bikin video-video yang lainnya. Oke teman-teman,
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.